Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang topik yang berjudul Kenapa Allah Tidak Berbentuk Sesuatu, serta satu lagi topik yang berjudul Kebohongan Santa Claus, Fate Anime Amagami SS. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul Ajaran Islam di dalam anime One Piece tentang Mukjizat Al-Quran. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita kupas artikelnya. Serial One Piece bisa dikatakan sebagai salah satu serial manga dan anime paling sukses di dunia. Karena serial ini sendiri banyak sekali memecahkan rekor penjualan di negara asalnya. Dan kepopulerannya pun bahkan merambah ke negara-negara di sekitarnya, juga negara Eropa. Ya, serial franchise ini memang sangat populer di kalangan remaja, karena sejatinya anime ini sendiri bergenre shonen battle mainstream. Salah satu faktor yang mendukung kenapa anime ini begitu digemari oleh para penggemarnya adalah karena ceritanya cukup ringan, penuh dengan imajinasi, gaya penggambarannya pun mengingatkan kita dengan gaya ilustrasi kartun buatan Disney. Sehingga menambah kesan bahwa dunia One Piece adalah dunia yang penuh dengan imajinasi, layaknya negeri dongeng ala-ala Disney. Mungkin itulah kenapa dari pertama kali penerbitannya, serial ini seketika sukses menciptakan basis penggemar fanatik dengan tingkat militansinya sendiri. So, berbicara tentang One Piece, ternyata serial ini juga tak luput memasukkan unsur-unsur Islam di dalam serialnya. Bahkan budaya Arab ditampilkan secara penuh dan juga dijadikan arc tersendiri di dalam serial ini. Arc tersebut bernama Arc Alabasta. Di dalam serial animenya sendiri, Arc Alabasta dimulai dari episode ke-92 hingga berakhir di episode 130. Sedangkan di serial manganya, arc ini dimulai dari chapter 155 hingga berakhir di chapter 217. Ya, seperti yang telah saya katakan di atas, arc ini memang berfokus pada cerita yang menceritakan tentang salah satu kerajaan yang menguasai daerah padang pasir nan tandus, disertai berbagai macam konflik dan permasalahan di dalam kerajaan ini. Yang jadi menarik adalah di pembukaan saat memasuki arc ini, yaitu di episode ke-92, kita langsung disuguhkan dengan salah satu fakta ilmiah yang juga menjadi salah satu bukti kemukjizatan Al-Quran. Mungkin bisa jadi sebelum membuat arc ini, Eiichiro Oda sebagai sang kreator original dari serial ini telah meriset terlebih dahulu tentang budaya dan kepercayaan yang dianut oleh orang Arab. Karena itulah di pembukaan ini ia memasukkan salah satu fakta ilmiah di dalam Al-Quran agar terkesan relevan. Ya, yang saya maksud tentang mukjizat Al-Quran adalah fakta ilmiah tentang adanya gunung-gunung berapi yang berada di dasar laut, di mana diceritakan di episode ini bahwa Luffy dan kawan-kawan merasa terkejut melihat ada penampakan asap belerang yang keluar dari dasar laut. Lalu melihat para teman-temannya terkejut dengan penampakan tersebut, Nami pun menjelaskan bahwa hal tersebut hanyalah peristiwa alam dari gunung berapi bawah laut. Mendengar penjelasan dari Nami tersebut, membuat teman-temannya termasuk Sanji berdecak kagum dengan penjelasan tersebut. Sekedar info, umat manusia sendiri baru mengetahui fakta ilmiah ini di zaman modern, sedangkan Al-Quran telah mengatakan hal tersebut dengan sangat jelas sejak abad ke-6 Masehi, ketika peradaban Eropa masih terbilang memasuki era kegelapan dan teknologi manusia belum benar-benar maju. Ya, fakta ilmiah ini terdapat di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat At-Tur ayat 1-6 yang berbunyi, "Demi bukit dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Makmur dan atap yang ditinggikan, langit, dan laut yang di dalam tanahnya ada api." So, bagaimana Al-Quran bisa tahu akan fakta ilmiah tersebut? Itulah salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui kitab yang diturunkan kepadanya. Dan sebenarnya bukan hanya hal itu saja, fakta ilmiah Al-Quran yang telah terbukti benar dan sesuai dengan fakta ilmiah. Ada puluhan bahkan ratusan fakta ilmiah, dan semua itu juga telah terbukti benar secara ilmiah. So, jika ada orang-orang yang mengatakan, ya, mungkin itu hanyalah cocok logi atau mencocok-cocokkan saja. Untuk komentar-komentar seperti ini, mungkin saya harus menyarankan kepada mereka untuk terlebih dahulu mempelajari apa yang dinamakan dengan probabilitas dalam bidang ilmu matematika. Ya, probabilitas bisa dikatakan sebagai teori yang meneliti tingkat persentase kecocokan dan keberuntungan dua objek yang dicocokkan dikatakan akan menghasilkan hasil yang benar atau dengan kata lain cocok antara keduanya. Dan menurut teori ini, semakin banyak objek yang harus dicocokkan, maka semakin berkurang pula tingkat kecocokannya. Secara sederhana, jika fakta ilmiah yang ingin dicocokkan itu hanya satu atau dua,
maka tingkat probabilitasnya akan menjadi 100% atau 50%. Nah, jika fakta ilmiah yang ingin dicocokkan itu lebih dari 1 atau 2, bahkan bisa puluhan atau ratusan, maka tingkat kecocokannya pun akan berkurang menjadi kurang dari 1%, bahkan lebih kecil lagi. Namun faktanya adalah justru semua puluhan bahkan ratusan fakta ilmiah yang ada di Al-Quran telah terbukti benar dan cocok secara penelitian ilmiah. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak bisa dikatakan sebagai sebuah cocok logi, karena sangatlah mustahil menciptakan sebuah kecocokan spesifik hingga penyebutan nama dan gelar tokoh sejarah secara tepat seperti misalnya Haman, sang pengikut setia Fir'aun yang tercatat di prasasti Batu Rosetta, yang sesuai serta disebutkan beberapa kali di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Al-Qasas ayat 6, 8 dan 38, surat Al-Ankabut ayat 39, dan surat Al-Mu'minun ayat 24 dan 36. Dan penyebutan fakta ilmiah yang harus menggunakan penelitian modern seperti misalnya tentang gunung yang berfungsi sebagai pasak yang menjaga bumi dari kehancuran menurut hukum isostasi. Juga sesuai dengan isi Al-Quran surat An-Naba ayat 6-7 yang berbunyi, "Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak?" Dan semua kecocokan itu sudah pasti memiliki persentase probabilitas yang sangatlah kecil. Karena itulah, baik secara ilmiah maupun tata bahasa, sudah bisa dibuktikan bahwa Al-Quran adalah mukjizat dari Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bukti kenabiannya. Ya, mukjizat sendiri secara definisi bisa dikatakan sebagai sebuah bukti atas sebuah klaim kenabian dari seseorang. Mukjizat dikatakan sebagai hal yang luar biasa, karena hal tersebut mustahil dilakukan oleh seseorang yang mengaku sebagai nabi tersebut, dikarenakan ia tidak pernah mempelajari, bahkan sama sekali tak mengenal suatu bidang ilmu yang menjadi mukjizat tersebut. Namun atas izin Allah, para nabi tersebut diberi kemampuan bahkan berkali-kali lipat melebihi kemampuan dari para ahli pada bidang ilmu tersebut. Sebagai contoh, di zaman Nabi Musa alaihissalam sangat berkembang ilmu persihiran, dan Nabi Musa alaihissalam tak pernah dan sama sekali tidak mengenal yang namanya ilmu sihir. Namun atas izin Allah, Nabi Musa alaihissalam bisa mengalahkan semua ahli sihir Fir'aun dan juga dapat membelah lautan. Begitupun di zaman Nabi Isa alaihissalam. Pada zaman Nabi Isa alaihissalam sedang berkembang yang namanya ilmu anatomi tubuh dan kesehatan. Dan atas izin Allah, ia dapat menghidupkan orang mati. Dan di zaman Nabi Muhammad SAW, juga di zaman ini, sangat berkembang ilmu sastra dan ilmu sains. Dan Nabi Muhammad SAW sendiri adalah seseorang yang buta huruf serta tidak bisa menulis. Namun hingga saat ini tata bahasa Al-Quran sangat dikagumi dan bahkan dikatakan tak akan bisa dibuat oleh ahli manapun dan manusia secerdas apapun. Dan seperti yang telah saya katakan di atas, kitab ini pun dapat dibuktikan kemukjizatannya melalui metode penelitian ilmiah sederhana. Namun jika kita menelusuri lebih lanjut mengenai awal kemunculan penelitian mukjizat-mukjizat ilmiah di dalam Al-Quran, sebenarnya orang yang pertama kali menelitinya bukanlah dari kalangan muslim, melainkan seseorang non-muslim dari barat yang juga berprofesi sebagai dokter, bernama Maurice Bucaille. Ialah yang pertama kali menelitinya. Ia sendiri pernah menjadi dokter spesialis para pemimpin-pemimpin negara Islam, seperti misalnya Raja Faisal dari Arab Saudi, dan juga Anwar Sadat, presiden ketiga Mesir. Itulah awal mula ia bersentuhan dengan ajaran Islam, dan setelah itu ia menulis sebuah buku berjudul The Quran and Science yang dirilis pada tahun 1976. Mulai dari situlah makin banyak badan penelitian-penelitian yang berusaha meneliti tentang ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dengan fakta-fakta ilmiah saat itu. Ya, sudah jelaslah bahwa Al-Quran adalah salah satu bukti kebenaran Islam. Dan Allah telah mengatakan berulang kali di dalam ayat Al-Quran bahwa hanya orang-orang yang berfikir yang dapat menerima dan mengakui bahwa kitab Al-Quran adalah sebuah mukjizat dan bukti bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar bagi umat manusia. Dan salah satu fakta ilmiah alias mukjizat dari Al-Quran tersebut bisa kita temukan di serial berjudul One Piece ini.